Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya sedang berada di kota Yogyakartanya guys. Dan kita mengenal Yogyakarta lebih dekat yuk, agar kita paham betul tentang Yogyakarta. Oke guys, kita mulai saja ya. Yogyakarta atau sering disebut Jogja adalah ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Indonesia yang terkenal sebagai pusat kebudayaan klasik Jawa dan kota pendidikan. Kota ini dipimpin oleh sistem monarki yang unik, di mana Sultan Keraton Yogyakarta otomatis menjabat sebagai gubernur provinsi. Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia karena memadukan kekayaan sejarah, seni pertunjukan, kuliner khas, dan biaya hidup yang terjangkau. Adapun destinasi wisata yang populer di Yogyakarta. Yogyakarta menawarkan ragam tempat wisata budaya dan sejarah yang wajib dikunjungi. Yang pertama adalah Keraton Yogyakarta, Istana Resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kaya akan sejarah dan filosofi kehidupan Jawa. Lalu ada Jalan Malioboro, pusat belanja souvenir dan kuliner yang menjadi ikon wisata pedestrian di jantung kota. Kemudian ada Taman Sari, bekas istana air dan pemandian pribadi bagi sultan beserta keluarganya. Kemudian ada Candi Prambanan dan Borobudur, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dan Candi Buddha megah yang berada di dekat wilayah Yogyakarta. Lalu ada alun-alun selatan, area publik yang ramai di malam hari dengan aktivitas ritual masangin melewati dua beringin kembar. Agenda budaya terkini. Kota ini aktif menyelenggarakan festival tradisi tempo dulu secara berkala. Salah satu acara yang sedang berlangsung saat ini adalah Pasar Kangen yang diadakan di Taman Budaya Yogyakarta untuk menyajikan kuliner jadul, barang antik, dan seni pertunjukan rakyat. Julukan terkenal. Masyarakat umum mengenal Yogyakarta melalui beberapa identitas uniknya. Yang pertama adalah kota pelajar. Memiliki ratusan perguruan tinggi termasuk Universitas Gadjah Mada yang menarik jutaan pelajar dari seluruh Indonesia. Kemudian kota budaya. Seni membatik, perak kota gede, pertunjukan wayang, hingga kuliner ikonik seperti gudeg menjadi bagian hidup sehari-hari. Lalu ada kota perjuangan, berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan
sempat menjadi ibu kota Republik Indonesia pada masa revolusi. Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten yang terbagi lagi menjadi 78 Kapanewon dan Kemantren dan 438 kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.900. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per kilometer. Dan pada tahun 2025 jumlah penduduk provinsi ini sebanyak 3.762.541 jiwa. Penyebutan nomenklatur daerah istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan kota Yogyakarta, sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Yogyakarta. Walau secara geografis merupakan daerah istimewa terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, daerah istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar, termasuk bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November 2010, serta erupsi Gunung Kelud, Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2014. Adapun keistimewaan tentang Yogyakarta ini, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta pada Maret 1950. Keistimewaan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia.
dan masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Selain itu, untuk daerah istimewa yang berasal dari gabungan daerah kerajaan dapat diangkat seorang wakil kepala daerah istimewa dengan mengingat syarat-syarat sama seperti kepala daerah istimewa. Sebab pada saat itu daerah biasa tidak dapat memiliki wakil kepala daerah. Adapun alasan keistimewaan Yogyakarta diakui oleh pemerintah RI menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang juga menjadi landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY adalah Yogyakarta mempunyai hak-hak asal-usul dan pada zaman sebelum Republik Indonesia sudah mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa Selbstständige Landschapen. Saat ini keistimewaan DIY diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang meliputi 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Kelembagaan pemerintah daerah DIY. Yang ketiga adalah kebudayaan. Dan keempat adalah pertanahan. Dan yang kelima adalah tata ruang. Kewenangan istimewa ini terletak di tingkatan provinsi dalam tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Salah satu syarat yang harus dipenuhi calon gubernur dan wakil gubernur adalah bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk calon wakil gubernur. Kewenangan kelembagaan pemerintah daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Dalam menyelenggarakan kewenangan pertanahan, Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualamanan dinyatakan sebagai badan hukum. Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan kesultanan dan kadipaten dalam tata ruang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten yang selanjutnya diatur dalam Perdais. Perdais adalah peraturan daerah istimewa.
yang dibentuk oleh DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. Selain itu, pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Itulah guys sepintas tentang Yogyakarta ya, tentang sebutan atau julukan sebagai daerah istimewa. Dan keistimewaannya seperti itu yang sudah diterangkan ya. Dan sampai di sini dulu guys. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya yang lebih seru lagi. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.